Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irfantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Senin 2 Desember 2024. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Advent pertama. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam kisah Injil hari ini takjub pada manusia. Yesus kagum pada perwira itu. Biasanya dalam kisah Injil, Yesus yang datang, memanggil dan menyembuhkan. Namun hari ini kepada kita diberikan kisah yang berbeda, saudara-saudari. Ada seorang perwira Romawi yang mendatangi Yesus. Perwira itu adalah seorang asing, seorang tentara penjajah dan penganut agama yang berbeda. Dengan latar belakang yang demikian itu cukup mengejutkan bahwa dia berani mengikuti Yesus. Mungkin juga perwira ini tidak sepenuhnya memahami siapa itu Yesus. Namun tentu saja dia sudah pernah mendengarnya. Namun saudara-saudariku yang terkasih, sepertinya ada sesuatu di dalam dirinya, di dalam diri perwira itu yang mendorongnya. Barangkali kita bisa menyebut hal itu sebagai sebuah intuisi, sebuah keinginan, sebuah gerakan yang tak terlihat namun mendorong sangat kuat dari dalam. Sebuah dorongan untuk mencari Allah. Sebenarnya dorongan seperti itu ada dalam diri setiap manusia. Dalam diri setiap kita, entah menyebut dirinya orang beriman atau tidak. Namun ada yang mengikuti dorongan itu, tetapi juga tidak sedikit yang mengabaikannya. Nah, perwira yang satu ini yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil itu tidak mengabaikan suara yang ada dalam hatinya itu. Ia menanggapinya dengan serius. Ia tidak gentar, tidak takut saat berhadapan dengan Yesus. Sebaliknya, ia datang dengan keberanian yang luar biasa. Ia merasa dicintai, merasa disembuhkan, bahkan sebelum Yesus melakukan apapun. Dan dengan penuh keyakinan, ia mendekati Yesus. Percaya bahwa kesembuhan itu pasti akan terjadi. Dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan tanggapan yang luar biasa. Yesus takjub. Yesus sadar bahwa ia sedang didekati oleh seorang perwira asing yang bukan bagian dari murid-muridnya.
Ia berhadapan dengan seorang pria yang begitu pemberani, yang datang bukan untuk meminta sesuatu bagi dirinya sendiri, melainkan demi hambanya. Penting kita perhatikan ini, saudara-saudari. Perwira itu datang bukan demi kepentingan dirinya, tetapi demi hambanya, demi orang lain. Kerendahan hati perwira itu luar biasa. Perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh." Selain kerendahan hati, perwira tersebut juga memiliki keyakinan yang besar bahwa tanpa datang pun Yesus bisa menyembuhkan. Katanya, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datanglah, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Yesus tersentuh. Yesus takjub. Yesus kagum. Yesus takjub melihat betapa manusia, bahkan mereka yang dianggap asing atau jauh, mampu menunjukkan keindahan hati yang begitu tulus dan keyakinan yang begitu kuat. Dalam momen ini, saudara-saudari, Yesus seolah-olah belajar. Yesus seolah-olah bukan lagi seorang guru. Yesus menjadi seperti seorang murid yang belajar dari manusia lain. Maka Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Pada Matius 8 ayat 13 yang tidak ikut dibacakan tadi, Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Yesus juga bertindak dengan otoritas penuh. Yesus tidak kalah dalam kemurahan hati dan keberanian. Yesus murah hati ketika ia menyembuhkan. Yesus berani, yakin, penuh otoritas dalam penyembuhan itu. Yesus tidak pergi ke rumah itu dan hanya berkata, "Pulanglah, imanmu terjadilah seperti yang kau percayai itu." Saudara-saudari, mujizat penyembuhan terjadi, bahkan dari kejauhan. Iman sang perwira berhasil membawa kesembuhan. Inilah kekuatan iman. Sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan mampu menggerakkan hati Allah, bahkan ketika jarak memisahkan kita. Menarik sekali, saudara-saudariku yang terkasih. Rupanya iman orang lain pun bisa menyembuhkan diri Anda. Iman saya bisa menyembuhkan Anda, dan iman Anda bisa menyembuhkan saya. Bahkan dari jauh, perwira itu tahu segala sesuatu mungkin bagi Allah. Dan bahwa Yesus sebagai anak Allah tahu persis apa yang harus ia lakukan. Tetapi juga, saudara-saudari, tetapi juga saudara-saudari yang terkasih, terhadap doa-doa kita, sangat tergantung juga iman di situ. Doa-doa sangat tergantung pada iman yang kita miliki. Saya teringat dengan kisah penyembuhan seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun yang diceritakan dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Perempuan itu memperoleh kesembuhan setelah mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya, jumbai jubahnya. Pada saat itu dikatakan dalam perikop Lukas itu, ada begitu banyak orang yang hadir, bahkan berdesak-desakan saat itu. Tentulah kalau berdesak-desakan, ada begitu banyak orang yang menyentuh Yesus, mungkin meraba di sana, meraba di sini. Tetapi, satu sentuhan yang akhirnya berbuah penyembuhan. Sentuhan perempuan yang sakit pendarahan itu. Mengapa? Karena dia menyentuh Yesus dengan iman. Perempuan itu sembuh karena imannya. Saya kemudian berpikir, saudara-saudariku, sudah berapa banyak doa yang kita panjatkan?
Sudah berapa doa yang kita mohonkan, tapi berapakah yang kita rasa terkabulkan? Barangkali tidak terkabulkan karena kita kurang beriman ketika mendoakannya. Karena iman kita, ya, belum sebesar biji sesawi pun. Saudara-saudari yang terkasih, saya hendak meringkaskan kembali 4 poin penting yang bisa digarisbawahi. Pertama, mari kita peka pada gerakan hati kita, terutama gerakan untuk mencari Tuhan. Peka pada gerakan hati untuk mencari Tuhan, biarkan dia bertumbuh, jangan abaikan. Yang kedua, mari bermohon atau berdoa secara tulus untuk kepentingan atau kesejahteraan orang lain. Kalau Anda dan saya berdoa untuk kepentingan kita pribadi, itu sudah lazim, itu sudah lumrah. Tapi mari kita juga mencoba berdoa untuk kepentingan orang lain, bahkan mungkin ketika orang itu tidak memintakannya kepada Anda. Yang ketiga, iman dapat menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Iman perwira itu, iman perempuan yang sakit pendarahan tadi itu, iman itu bisa menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Yang keempat, Tuhan kagum dan takjub pada orang-orang beriman. Kalau Anda ingin Tuhan kagum pada Anda, maka mari kita belajar dari perwira yang beriman itu. Hanya dengan begitulah Tuhan kagum dan takjub. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.